Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuji dan memuja Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah, karena la haula wa la quwwata illa billah. Kita adalah makhluk yang lemah. Tanpa bantuan Allah, hidup kita akan penuh dengan kesengsaraan. Dan dalam setiap sholat pun kita mengikrarkan kelemahan kita. Kita berkata, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kita, ya Allah, kepadamu mengabdi, kepadamu beribadah, dan hanya kepadamu kita meminta pertolongan. Karena memang kita memerlukan pertolongan Allah Jalla Jalaluh, sebagaimana kita memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan jiwa kita dan dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Man yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun, baik dari bangsa jin atau manusia, yang dapat menyesatkan. Sebaliknya, yang disesatkan dalam kehidupan ini, yang karena salah mendatangi kajian, salah berteman, salah baca buku, atau apa saja sebab-sebab kesesatan itu, maka dia tidak akan pindah dari kesesatan itu bila Allah tak berkehendak. Yakinlah dengan hal itu. Dan insya Allah kita semua yakin, karena kita senantiasa mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon kepada Allah agar diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dan saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Dia esa, tiada sekutu bagi Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya segala bentuk kepemilikan, semuanya milik Allah. Baik yang ada di rumah kita atau yang kita pandang dengan mata kita, semuanya milik Allah. Walahul hamd, dan bagi Allah segala pujian, karena dia yang berhak untuk dipuji. Terkadang kita nih manusia minta dipuji, ingin disanjung. Ingin apa Ustaz bahasanya Ustaz? Disanjung, ya, disanjung tuh ingin disebut-sebut kebaikannya, dipuji. Apa yang kita lakukan sebenarnya? Kau tuh apa yang kau lakukan? Kau bisa sholat itu karena Allah. Saya bisa ceramah, siapa yang bikin saya bisa ceramah? Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa bersedekah, Allah yang bikin kita bersedekah. Hati kita tergerak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah, yang dia diutus untuk menyampaikan risalah Allah. Maka kita tidak boleh beribadah kecuali dengan caranya Nabi kita. Kita harus percaya dengan semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus taat dengan perintahnya. Kita harus jauhi larangannya. Kalau tak mampu melaksanakan, jangan diakal-akali. Diakal-akali itu apa Ustaz? Sama diakal-akali itu. Gimana ini yang wajib jadi nggak wajib? Gimana yang haram ini ya jadi
halal sedikit lah, nggak apa-apa. Jangan. Seorang yang beriman itu, Allah mensifati mereka di akhir surat Al-Baqarah apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu sifatnya orang beriman. Jadi model di militer. Di militer itu, nggak tahu di Singapura. Kita kalau di Indonesia itu, kalau jenderalnya panggil anak buah, sini. Apa jawab dia? Siap, komandan. Dia nggak tahu mau disuruh apa, nggak tahu. Yang penting siap dulu. Dan seorang mukmin apa saja perintah Allah, sami'na wa ata'na. Perkara kita tak bisa melaksanakan, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, Allah. Kita mohon ampun. Karena kalau kita sudah mengakal-ngakali syariat Allah, akhirnya ada banyak perintah Allah yang kita tinggalkan. Tapi kalau kita berusaha untuk melaksanakan sami'na wa ata'na, terkadang subhanallah di beberapa masjid di Indonesia nih, kan disunahkan imam itu kalau mau sholat untuk meluruskan shaf. Dia mengatakan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Masya Allah, saya senang ketika imamnya itu mengamalkan sunnah itu. Makmumnya secara serempak mengatakan sami'na wa ata'na, tapi shafnya tetap jauh-jauh. Jadi saya berpikir, tuh sami'na wa ata'na itu bukan ucapan. Itu perbuatan sebenarnya. Jadi mereka itu shafnya tetap nggak ada yang rapat. Tapi perkataannya sami'na wa ata'na. Allahu Akbar ya. Kita benar-benar sami'na wa ata'na. Kalau tak mampu, karena terkadang sebagian orang tak bisa melaksanakan perintah Allah. Karena ada kondisi. Dan kita lihat Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika dia dipenjara oleh penguasa pada waktu itu. Tatkala azan dikumandangkan, beliau itu berdiri dari tempat istirahatnya. Di penjara, di jail ya. Dia berdiri menuju ke pintu penjara. Dia dengar azan di luar. Dia mengatakan, ya Allah, aku hanya bisa jawab engkau sampai sini ya Allah. Dia jawab tuh panggilan Allah. Tapi dia cuma bisa sampai situ, nggak bisa dia keluar dari penjara. Tapi dia tetap bagaimana dia ingin sami'na wa ata'na. Nggak ada ucapan, ya anak kan di penjara, nah nggak bisa tuh. Tapi tetap dia berusaha. Bagaimana dia menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita benar-benar menjadi orang-orang yang beriman, yang bisa sami'na wa ata'na. Allahumma salli wa sallim ala habibikal mustafa wa nabiyikal mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Semoga salawat itu bersambung untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya, dan untuk sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tajuk kita hari ini masalah hati. Hati itu bahasa Melayunya apa? Oke, kalau kita mau makan hati sapi, dijual. Apa bahasa Melayunya hati sapi? Hati juga? Hah? Hati lembu. Kalau kita mengatakan hati manusia dan hati lembu, sama? Sama nggak? Di mana letak hati manusia? Di sini sebelah kiri ya, dada kita sebelah kiri hati. Apa yang ada di sini? Jantung. Kalau bahasa Inggrisnya jantung apa, Ustaz? Heart. Iya. Heart. Kalau hati lembu itu apa namanya? Liver atau apa? Liver. Jadi ada perbedaan. Yang dimaksud dengan hati di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya heart, bukan liver. Orang kalau bilang sakit hati mesti dia taruh di dadanya, nggak taruh di livernya dia. Livernya di mana? Hah?
Ana nggak tahu lah sebelah sini. Tapi yang jelas ketika orang bilang sakit hati, yang dia maksud adalah jantungnya. Itulah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadul kulluh, ala wahyal qalbu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di tubuh manusia ini ada mudghah, itu segumpal darah. Bukan, daging. Kalau darah itu alaqah, itu baru darah. Dan liver kita dari darah. Beda dengan jantung kita. Rasul mengatakan di tubuh kita itu ada sepotong daging. Kalau daging itu sehat, kalau daging itu baik, maka seluruhnya akan baik. Daging itu, subhanallah. Tapi kalau dia rusak, sakit tuh jantungnya, maka seluruh tubuhnya sakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dimaksud dengan sepotong daging itu adalah al-qalbu. Yang bahasa Indonesianya jantung. Qalbu itu jantung ya. Benar nggak jamaah? Hati, ketika seorang berbicara tentang hati, sebenarnya dia berbicara tentang jantung. Dan kita lihat, ada yang dokter di sini? Ada yang dokter? Para medis lah. Ana nggak tahu lah, jantung ini katanya tugasnya, Ustaz, dia sistem peredaran darah ya. Dia memompa, kemudian dia sebarkan, dia masukkan lagi. Kalau itu rusak, subhanallah jemaah. Tuh orang-orang Indonesia pada ke Singapura tuh untuk memperbaiki jantungnya. Tapi hatinya nggak diperbaiki. Karena masuk Singapura, Masya Allah ya. Kita ini benar-benar, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang berada di sini. Jantung itu kalau udah sakit, ada yang namanya penyumbatan umpamanya ya. Ada penyumbatan, kemudian pompanya terlalu keras sampai pecah. Jadi stroke, nggak bisa. Jadi itu benar-benar organ yang sangat vital. Kalau rusak, kata Rasul, rusak semua. Ini sebagai pertanda bahwasanya yang disampaikan Rasul adalah wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu. Baik itu hati secara medis, secara kedokteran, yang kita maksud jantung, ataupun jantung secara rohani kita. Itu memiliki peran yang sangat besar sekali dalam kesehatan kita, kesehatan tubuh kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang hatinya sehat, Masya Allah, makan apa saja aman buat dia. Jantungnya sehat ya, kita katakan. Nggak seperti orang yang sudah sakit jantungnya, mau makan ini, oh jangan. Kata dokter tak boleh. Ada yang pakai jantung pasangan. Apa istilahnya itu? Apa? Jantung palsu. Masa ada jantung palsu? Ada yang pakai apa? Pakai baterai, pakai apa ya? Pemicu jantung ya, na'udzubillah ya, mereka itu. Ketika sudah sakit, baru mereka berobat. Kita ini ketika belum sakit jantung, seharusnya kita menjaga diri kita. Karena kalau udah sakit, susah diobatin. Baik itu hati kita, kalau sudah sakit, susah diobatin. Orang yang jantungnya bersih dan jiwanya mulia, apa yang akan dia dapatkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ada hari jamaah di mana pada hari itu tak bermanfaat tuh harta, tak ada guna itu anak-anak kita, kecuali satu manusia yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat.
Kita bicara ini supaya kita tahu, ketika kita menjaga hati, menjaga jiwa kita, kita tahu akan dapat apa. Manusia termotivasi untuk beramal karena ada iming-imingnya. Apa tuh iming-iming, Ustaz? Hah? Reward. Ya, ada reward tuh. Kayak antum mah, kalau kerja nggak digaji. Ana Masya Allah Ustaz, ana ini orangnya senang bekerja Ustaz. Kerja di perusahaan, ana alhamdulillah kerja 5 tahun nggak dibayar. Kayaknya nggak bakal dia kerja. Berhenti tuh, 1 bulan berhenti. Ketika nggak dibayar. Kita suka sama reward itu. Memang manusiawi. Allah pun memberikan reward kepada kita. Kau kalau bersihkan hatimu, kau jaga hatimu, jantungmu, jiwamu, akan ada rewardnya. Maka di dalam hadis-hadis Rasul, di dalam Al-Quranul Karim, Allah itu senantiasa mengingatkan dengan adanya hari akhir. Dengan adanya kiamat. Dengan adanya hari pembalasan. Yaumuddin, yaumul hisab, yaumul jaza. Adanya hari-hari itu, orang semangat. Ketika orang mau berbuat dosa, dia ingat. Kau bakal dibalas tuh, ada neraka di sana tuh. Dia akan mundur. Seperti sabda firman Allah Subhanahu wa taala, "In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Kalau kalian beriman dengan Allah dan hari akhir. Beriman dengan Allah dan hari akhir. Di hadis Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, hari pembalasan. Itulah yang membuat kita tiap hari mau bekerja. Dari jam 5 sampai jam 6 sore. Karena di akhir bulan ada gaji. Maka kita harus menguatkan keimanan kita dengan hari akhir. Dan orang yang membersihkan hatinya, dia akan dapat 2 pahala. 2 reward. Reward di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surat Syams, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Qad aflaha. Sudah beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, membersihkan hatinya, wa qad khaba man dassaha. Maka sengsara orang yang membiarkan hatinya itu kotor, hatinya itu rusak. Maka dia akan sengsara dalam kehidupan ini. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat 75-76, "Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihat." Barang siapa yang datang kepada Allah, datang pada hari akhir itu mu'minan, dalam keadaan beriman. Jadi yang pertama beriman. Qad 'amilas shalihat, beramal soleh. Jadi nggak cukup kita cuma ngomong, "Ana beriman Ustaz, ana hati ana penuh dengan keimanan." Nanti kok nggak sholat? Ya males saja kata dia. Subhanallah. Kau kalau memang benar keimananmu, itu akan mendorongmu untuk beramal. Maka Allah mengatakan yang datang kepada Allah dalam kondisi beriman, qad amilas shalihat, dia telah beramal soleh, faulaika lahumud darajatul ula, maka mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Jannatu adnin, surga jemaah. Jannatu adn. Subhanallah, kalau kita bicara surga, terkadang sebagian jamaah nih biasa aja. Oh, masuk surga Ustaz ya? Iya. Coba kalau dia bilang, yang membersihkan hatinya akan dapat gaji tiap bulan 10.000. 10.000 Ustaz? Oh, kalau surga buat dia biasa. Karena kembali iman kita terkadang dipertanyakan. Seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor ya, namanya Abu Umair kalau nggak salah, lupa namanya. Ketika perang Uhud atau perang Badar waktu itu, Rasul SAW mengatakan, "Halumu ila jannatin arduhas samawat wal ard." Rasul mengatakan kepada pasukannya, "Ayo kalian berlomba-lomba menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Itu sahabat yang ada di sebelah Nabi, dia langsung tanya, "Ya Rasulullah, jannatun arduhas samawat wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi?" "Na'am," kata Rasul SAW. "Bakhin," kata dia. Rasul tanya, "Kenapa kau bilang bakhin?" Kata Rasulullah, "Ya Rasulullah,
Aku tidak mengatakan itu kecuali rajaan aku min ahliha. Aku berharap untuk menjadi penghuni surga. Apa kata Rasul kepada sahabat ini? Anta min ahliha. Kau termasuk yang masuk surga. Subhanallah jamaah. Itu sahabat. Maka dia mengeluarkan fa'akhrajat tamarat. Dia keluarkan kurma dari tempat pedangnya. Dia keluarkan tuh. Dia mau makan. Kemudian dia mengatakan la in ishtu hatta akula hadhihi tamarat la hiya hayatun tawilah, kata dia. Kalau aku masih hidup sampai aku habiskan kurma-kurma ini, maka itu kehidupan yang panjang, kata dia. Dia lemparkan kurma itu dan dia masuk ke medan perang Badar waktu itu. Dan dia meninggal syahid, jemaah. Subhanallah. Surga, jemaah. Orang yang membersihkan hatinya. Allah mengatakan jannatu adnin. Surga adn. Tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha. Bukan cuma itu. Kalau yang kita dapatkan umpamanya, kau bekerja di kerajaan akan mendapatkan nanti di akhir tahun, kalau kau sudah mau mati itu, udah tua, kita kasih umpamanya rumah yang luasnya 1 hektar. Berapa 1 hektar? 1 hektar, 10.000 meter persegi. Kita kasih kau rumah itu. Selama kau hidup kau pakai. Tapi kita tahu mungkin umur tinggal 2-3 tahun.